Terima kasih banyak, Pak Erik. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Dan sahabat-sahabat semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Pagi-pagi kita sudah diajak untuk bicara tentang cinta gitu kan. Eh, Katanya kalau di bulan Ramadan, hikmahnya ketika kita menjelang eh, fajar gitu ya, kita banyak melakukan sebuah proses refleksi gitu ya. Dan semoga eh, marwah cinta akan bisa menjadi sebuah teman untuk kita berefleksi diri sebenarnya, untuk kita bagaimana masuk ke dalam diri untuk kita bermuhasabah gitu ya. Baik, mungkin tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Erik tentang marwah cinta gitu ya. Saya boleh izin sambil share ya. Jadi ketika kita bicara cinta, seringkali banyak di antara kita memiliki eh, definisi tentang cinta itu cukup beragam gitu ya. Ada orang yang mengatakan, oh cinta itu kesetiaan, oh cinta itu pengorbanan gitu ya, dan seterusnya. Tetapi yang paling utama sebenarnya ketika kita bicara terutama di dalam marwah cinta gitu ya, kami hanya ingin menyampaikan bahwa ada sebuah hakikat yang paling tinggi tentang cinta itu sendiri gitu ya. Kalau kita bicara eh, eh, sebenarnya ini terinspirasi pada saat saya mengatakan kenapa ya banyak sekali sekarang orang kok ketika mengatakan cinta, tetapi masih banyak orang merasa sakit hati. Ketika kita bicara tentang cinta, kenapa banyak kekecewaan? Lalu orang mudah sekali untuk mengatakan cinta, tapi kenapa orang mudah sekali untuk mengkhianati itu cinta, gitu kan? Kemudian saya melakukan sebuah proses perenungan, apakah benar ini yang dinamakan cinta ya, gitu kan? Apakah sebenarnya ada makna lain di balik sebuah cinta itu, gitu kan? Kemudian saya banyak berdiskusi dengan teman-teman, saya sendiri juga bertanya kepada diri tentang sebenarnya apa itu cinta, gitu ya. Nah, ketika kita memiliki banyak definisi gitu ya, ketika kita berbicara tentang cinta, seringkali kita berbicaranya tentang rasa. Oh, perasaan cinta, ada ketertarikan, semuanya berangkatnya dari sebuah rasa. Nah, kalau kita bicara tentang rasa, pasti itu sifatnya subjektif, gitu. Karena setiap orang punya punya deskripsi, punya imaji sendiri tentang cinta gitu ya. Tetapi ketika eh, bicara tentang rasa itu pun kita pasti orientasinya pada kekuatan diri kita sendiri. Maka seringkali bicaranya, saya mengatakan kalau kita bicara tentang rasa, ada sebuah sudut egoisme gitu ya. Tetapi kalau eh, kami berbicara tentang konsep di dalam marwah cinta, gitu, saya melihatnya bahwa ada satu satu derajat tertinggi gitu, ada satu kehormatan tertinggi, yaitu kehormatan cinta yang harus kita jaga gitu ya, di mana sebenarnya ini adalah sebagai satu bentuk gabungan dari kasih sayang. Nah, ketika kita bicara tentang kasih sayang, itu adalah manifestasi dari cinta gitu kan. Dan apa sebenarnya kasih sayang gitu? Kalau kita bicara kasih sayang, biasanya maknanya luas gitu. Bisa kepada orang tua, bisa kepada itu teman, bisa kepada itu sahabat gitu kan. Ataupun itu bisa kepada benda gitu ya. Nah, eh, kalau kita bicara, saya mendefinisikan tentang eh, makna cinta yang sesungguhnya itu adalah dari manifestasi dari kasih sayang. Kalau kita bicara tentang kasih, mengaplikasikan bentuk kepedulian kita itu dengan mempersembahkan sesuatu hal dengan penuh keikhlasan, dengan sepenuh hati, tanpa kita berpikir untung dan rugi. Jadi kalau kita masih mengkalkulasi atau kita masih mengharapkan, apakah itu makna kasih? Nah, itu aja sih sebenarnya yang sebagai satu bentuk refleksi diri kita ya. Nah, di mana ketika kita bicara tentang kasih itu bisa luas dimanapun gitu. Dan yang paling utama ketika kita bicara tentang sayang, itu harus ada satu tanggung jawab. Berarti kalau kita bicara tentang cinta, itu ada sesuatu hal yang kita lakukan dengan ikhlas dan harus bertanggung jawab. Nah, kalau nggak bertanggung jawab,
kita bisa mengatakan sendiri dong ya. Kita sudah bisa menilai apakah itu cinta atau bukan, gitu kan? Maka saya sering mengatakan kalau kita banyak bicara tentang cinta, tapi itu masih bicara tentang rasa, itu kemudian kita masih ada untung rugi, dan kemudian kita bersifat baper gitu ya. Ini masih dalam tataran itu adalah nafsu, ya kan? Nah, kita diberikan nafsu oleh Allah, iya, gitu kan? Tetapi nafsu yang fitrah. Nah, kalau nafsunya ini sudah berlebihan, itu bukan lagi kepada fitrah, ya kan? Tetapi itu sudah masuk dalam nafsu yang sifatnya nanti mengikuti angkara ya. Jadi saya mengatakan di dalam buku ini, nafsu itu terbagi menjadi dua, nafsu yang fitrah sama nafsu yang kemudian mengikuti eh, yang berlebihan, artinya menjadi nafsu angkara. Nah, nafsu angkara ini adalah yang menjadi PR besar dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang kita membiarkan gitu. Seumpama kita ingin sesuatu, gitu. Saya menginginkan sesuatu. Kalau sesuatu itu, contohnya makan. Makan itu adalah kebutuhan fitrah. Ya kan, kita mau minum itu fitrah, gitu kan. Badan kita butuh itu. Tetapi ketika kita mau makan, makannya itu memilih sesuatu. Kalau nggak dengan itu kita nggak mau makan. Itu sudah bukan fitrah, ya kan? Apalagi kalau itu sampai menimbulkan kekecewaan, itu menimbulkan amarah, itu menimbulkan kedengkian, itu bukan fitrah lagi. Nah, ini yang kadang-kadang kita mentoleransi terhadap hal itu. Padahal sebenarnya kita nggak bisa mentoleransi. Kenapa? Karena dengan sedikit, sedikit, sedikit kita biarkan, itu akan menjadi sebuah penyakit di dalam diri kita. Itu penyakit di dalam hati kita. Ya kan? Kenapa? Karena kita bicaranya balik lagi ke dalam rasa. Nah, eh, ketika itu kita mau bicara ke rasa, apakah itu tidak boleh? Boleh, Anda kalau mau mengatakan itu kerasa. Tapi syaratnya satu yang paling utama. Hati kita ini sudah benar atau belum ya? Hati kita ini sudah bersih atau belum? Nah, kalau kita bicara tentang rasa, tapi kemudian hati kita ini belum bersih, ini yang sangat rawan. Rawan terhadap apa? Rawan terhadap unsur-unsur negatif yang akan masuk ke dalam diri kita. Dan dia akan lebih menguasai pada kehidupan kita. Nah, sehingga kehidupan ini dikomando oleh siapa? Ya kan? Katanya kita menjadi hamba Allah, tetapi ketika energi negatif ini yang justru masuk, itu sebenarnya kita menjadi eh, bukan kepada fitrah lagi, gitu kan? Tetapi itu ada unsur lain. Nah, ini yang sering kali kita menganggap hal itu biasa, ditoleransi, dan dibiarkan, ya kan? Padahal itu adalah menjadi satu unsur yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Sangat-sangat berbahaya, gitu kan? Kalau kita nggak memahami itu, gitu kan? Nah, sehingga eh, kembali saya menyampaikan bahwa kalau kita mau bicara tentang cinta, cinta adalah manifestasi dari kasih sayang, di mana kasih sayang itu adalah kita memiliki sebuah kepedulian, semuanya diikhlaskan tanpa ada satu timbal balik, ya kan? Kemudian ini dipertanggungjawabkan, tidak ada untung rugi. Banyak fenomena yang terjadi. Saya sering kadang-kadang berdebat juga pada saat akan menuliskan ini, ketika kasih ibu itu tidak berbatas. Ya, dulu ingat ya ada lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Saya setuju dengan hal itu. Tetapi sekarang, apakah benar itu murni? Banyak sekali problematika yang terjadi ketika orang tua membesarkan anak, kemudian mengharapkan anak akan membalas kebaikannya. Anak punya tanggung jawab untuk membalas kebaikan dari orang tua, ya kan? Kalau enggak dikatakan anak durhaka, anak yang tidak berbakti, gitu kan?
Padahal itu konsepnya sudah berbeda. Artinya ada tuntutan. Ketika ada tuntutan, ada keikhlasan nggak? Berarti kasih atau bukan? Iya kan? Nah, ini ini yang kita seringkali salah kaprah gitu. Ketika kita memberi, kok akan nanti memilih untuk menikah. Menikah itu pilihan. Di bab 3 saya maaf, di bab 4 itu saya katakan, sebenarnya tidak menikah itu asik gitu. Kenapa? Karena menikah itu fitrah. Itu pilihan. Itu tidak menikah itu nggak masalah gitu. Asik gitu kan. Tetapi ketika kita sudah menikah, kita punya tanggung jawab yang penuh. Menjadi sebuah kewajiban untuk melakukan bagaimana proses dalam satu rumah tangga itu. Nah, sehingga banyak sekali orang hanya mengikuti arus, ya sudah sekian saya harus menikah. Kita nggak tahu mana menikahnya, gitu kan. Kamu daripada nanti maaf berzina, kita nikahkan saja dengan cepat, gitu kan. Sudah nanti urusannya rezeki akan datang. Tapi nggak tahu, setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak tahu makna kasih sayang, tidak tahu makna pernikahan itu bercerai. Begitu mudahnya bercerai. Begitu mengatakan tidak cocok, begitu mengatakan salah pilih. Kemudian pada saat sudah salah pilih kita mengatakan, ya ini sudah kehendak Tuhan. Kok enak ya? Kita yang melakukan pilihan, kemudian kita menyalahkan kepada Tuhan. Nah, kan Tuhan sudah menyerahkan semuanya kepada manusia. Pilihannya ada di manusia. Kau mau menikah cepat, kau mau menikah lambat, kau mau menikah, kau mau tidak menikah, itu pilihan gitu kan. Dan itu semuanya kenikmatannya sudah Tuhan berikan kepada manusia. Bukan Tuhan lagi gitu. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya kepada manusia. Tinggal bagaimana manusia itu berjuang. Maka disinilah manusia punya kehendak bebas. Nah, dalam melakukan sebuah kehendak bebasnya, sebenarnya manusia itu diberikan alat-alat oleh Allah, ya kan? Maka saya mengatakan, kalau kita bicara tentang cinta, jangan cuma bicara tentang romantisme dalam kata, tetapi bagaimana kita memiliki jiwa dan budi dan dapat merawat seluruh fasilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini dengan berani dan bertanggung jawab. Pertanyaannya, ketika kita mengambil sebuah keputusan apapun dalam kehidupan kita berani nggak bertanggung jawab? Terutama kadang-kadang saya ketemu dengan teman-teman silenial, teman-teman milenial yang mengatakan ketika ketika saya melakukan sesuatu, oh iya ini pilihan orang tua saya kok. Saya menikah atas pilihan orang tua saya kuliah, saya nggak suka karena orang tua saya. Kalau kok nggak suka, kenapa kok ikuti? Ya kan? Kalau Anda tidak suka, gitu ya, tapi Anda melakukan, kenapa Anda menyalahkan orang lain? Kan pilihannya di kalian, di kita masing-masing, gitu kan? Nah, ini artinya kita tidak bertanggung jawab, gitu kan? Kalau kita bertanggung jawab, apapun segala sesuatu, kita itu sudah berani dan rela untuk berkorban melakukan yang terbaik, gitu. Kita disiplin untuk melakukan itu, gitu kan? Dengan demikian, ketika kita dihadapkan dengan segala problematika itu, kita berani, gitu. Kita berani dan ini yang jujur kadang-kadang kita tidak mendapatkan asupan itu karena banyaknya itu budaya, ya kan? Budaya yang dikembangkan. Saya pun belajar untuk melakukan ini bukan waktu yang pendek gitu. Dulu untuk bisa belajar memilih, belajar bertanggung jawab atas pilihan sendiri, itu bukan waktu yang pendek gitu. Sehingga kalau teman-teman kan nggak gampang, iya itu proses gitu kan. Tetapi kalau kita nggak belajar terus-menerus, kapan kita akan bisa gitu kan? Sehingga sehingga ini yang paling penting adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu itu, eh, eh, kalau kita memahami ya kita harus berani memaksakan diri kita gitu kan dan kita harus komitmen ya kan dan kita harus melakukan semua sesuatunya itu dengan konsisten maka di dalam satu proses saya mengatakan marwah cinta itu adalah kembalikan derajat cinta itu kepada cinta tertinggi. Cinta tertinggi itu sebenarnya adalah cinta pada kehidupan itu sendiri.
Kalau kita sudah memaknai makna kehidupan itu, artinya kita sudah tahu dong bagaimana proses sistem ketuhanan, gitu ya. Bagaimana sistem Tuhan itu bekerja, ya, sehingga hidup itu akan sangat kita nikmati, gitu kan, teman-teman. Nah, eh, inilah tadi yang saya terputus untuk menyampaikan tentang bahwa kehidupan itu sebenarnya kita itu sudah diberikan oleh Tuhan itu adalah alat-alat roh. Kalau bertanya, Tutut kamu siapa? Gitu. Ini pertanyaan yang sering kali dulu hadir pada diri saya sendiri. Saya siapa ya? Oh, saya Tutut. Tutut itu siapa? Ya? Tutut itu adalah sebuah nama, gitu kan, yang diberikan oleh orang tua kita di dunia ini. Membedakannya maka ada bin siapa, binti siapa, begitu kan? Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, di mana saya? Di mana Tutut? Raga saya sudah nggak ada lagi. Ketika saya akan ditimbang oleh Tuhan nanti atas kebaikan dan keburukan, apa yang akan ditimbang gitu kan? Tangan dan kaki kita menjadi saksi. Tangan kaki kita udah nggak ada kok, gitu kan? Apakah saksinya kan seperti apa ya, gitu kan? Nah, sehingga saya saya belajar ini dari banyak, sehingga dulu saya diingatkan kepada orang tua saya, kamu jadi orang jangan terlalu fanatik. Ya kan? Kalau kamu eh, mempelajari sesuatu, pelajarilah. Kamu akan bisa mempelajari Islam, kamu akan mengerti tentang Islam. Kamu pelajari agama yang lain. Kamu boleh buka Injil, ya kan? Kamu boleh buka kitab yang lain agar kamu tahu tentang agamamu. Sehingga kalau saya terus membuka kitab, saya lama gitu. Saya belajar saja deh dengan teman-teman saya yang pendeta. Saya belajar dengan teman-teman yang Hindu. Saya belajar tentang teman-teman yang Buddha. Akhirnya adalah kehidupan kebenaran itu seperti puzzle, gitu kan? Oh, saya mengambil artinya bahwa sangat saya bisa memahami, saya menemukan makna bahwa oh iya, kita ini roh. Manusia itu kita itu ditinggikan oleh Tuhan karena kita ini roh. Yang punya roh itu adalah manusia, lainnya tidak punya. Itulah manusia kenapa dihebatkan oleh Tuhan. Hewan punya nyawa, tapi nggak punya roh, ya kan? Kita hidup karena ada nyawa. Kalau nyawa itu diambil, selesai kita di dunia ini. Tapi kita masih hidup kan di alam setelah kematian jasad kita ini, gitu kan? Nah, sehingga itu adalah roh. Nah, roh itu power, power hidupnya manusia. Dan ini sifatnya rahasia, dilindungi oleh Tuhan. Ini sangat dilindungi oleh Tuhan dan ini rahasianya Tuhan. Manusia punya nama, saya punya nama, tapi itu hanya rahasianya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu, gitu kan? Kalau nama dunia, iya, gitu kan? Oh, Tutut, ya kan? Tetapi setelah saya meninggal nanti, gitu kan? Itu adalah saya akan menjadi uh, uh, Tutut dalam versi saya, gitu ya. Nah, dalam kehidupan ini kita diberikan yang namanya alat-alat roh, yaitu jiwa dan budi. Jiwa dan budi itu sering kita sebut adalah moral. Saya lebih mudahnya kita mengatakan moral, ya kan? Kalau kita bicara kemudian kita punya hati, rasa dan perasaan. Hati itu menghasilkan rasa dan perasaan. Itu adalah screening awal, ya. Kita bicaranya ini akhlak. Di dalam agama kita diajari akhlak. Untuk apa? Mengendalikan hawa nafsu, gitu kan? Nafsu yang seperti apa? Yang tadi ya, nafsu yang angkara ya, gitu kan? Nah, kalau kita bicara jiwa dan budi, itu kita menghasilkan akal. Ada daya evolusi, ada daya cipta, ada daya kreativitas. Iya kan? Daya kreativitas ini itu adalah kalau kita bicara cinta, itu adalah hasil daya kreativitas. Iya kan? Nah, harusnya jiwa ini yang memerintahkan kepada hati. Garis yang hitam itu adalah yang memerintahkan kepada hati. Iya kan? Kemudian posisinya hati itu yang bersih, yang akan menyaring, itu akan memberikan kekuatan.
pada saat kita melakukan prosesi kehidupan ini. Ya, ini akan men-screening. Hati itu akan men-screening, akan memilah mana yang baik, mana yang nggak baik, gitu kan? Mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang tidak benar sesuai apa? Sesuai nafsu kefitrahan kita ya. Karena kalau kita bicara kebenaran, itu tidak ada yang mutlak. Versi saya benar, versi Anda mungkin tidak benar. Versi Anda benar, versi saya mungkin tidak benar. Karena setiap orang punya sudut pandang, ya kan? Yang mutlak itu apa? Kebenaran dari Allah. Yang kebenaran dari Allah itu mutlak. Yaitu apa? Kita diberikan oleh Allah nafsu, dan nafsu itu ada dikembalikan kepada hal yang fitrah. Nah, itu saja yang kita pegang dulu, gitu kan? Kalau kita sudah bisa memegang itu, gitu kan? Kita sudah bisa memilah itu, kita akan bisa mengerti nanti. Maka pertanyaan saya, kalau seandainya gini, oh iya, apa yang kamu mau apa adalah apa yang kamu pikirkan. Kekuatan pikiran itu akan menjadikan kita sesuatu. Yes, tetapi pikiran kita dikomandoi oleh siapa? Gitu kan? Ketika pikiran itu dikomandoi oleh hati, nah ini seringkali melakukan sebuah proses intervensi. Hati itu bisa mengintervensi kepada jiwa dan budi. Nah, kalau hati kita nggak benar, hati kita masih belum bersih, gitu kan? Berarti siapa yang akan mengomando? Angkara, kan? Nah, kalau angkara ini yang paling sangat mudah kita diintervensi oleh kekuatan negatif. Saya mengatakan adalah itulah power setan. Paling gampangnya gitu ya, gitu kan? Kenapa? Karena tugas dia adalah mengganggu manusia. Dan itu adalah sudah sumpah gitu. Dan itu diizinkan oleh Allah. Sehingga kita sadari ketika di sini. Pada saat setan itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepada manusia. Ya kan? Untuk sujud kepada manusia. Setan tidak mau kan? Ya kan? Kenapa? Karena dia merasa lebih tinggi. Ada kesombongan, ada keangkuhan, ada ketidakterimaan. Sehingga pada posisi itu dia tidak mau. Dan dia berjanji akan mengganggu manusia. Dan itu dilepaskan oleh Tuhan. Saya lepaskan untuk kamu mengganggu manusia, tetapi ketika manusia itu tidak bisa kamu ganggu, maka dia ada dalam genggaman saya Tuhan ya. Maka itu tidak bisa, gitu kan? Nah, seperti apa? Nah, kita itu yang pengennya mau dalam genggaman Tuhan. Yang dalam genggaman Allah itu yang seperti apa? Yang suci dong. Yang suci itu apanya? Yang suci adalah rohnya. Nah, roh yang suci itu apa? Gunakan alat-alat roh itu. Siapa yang kita harus gunakan alat-alat roh itu adalah jiwa dan budi, moral kita. Bagaimana untuk kita menjaga moral kita? Maka gunakanlah akal dengan baik. Gunakanlah daya evolusi, gunakanlah daya cipta, gunakanlah daya kreativitas. Maka kita diberikan akal untuk berpikir, kita diberikan akal oleh Tuhan untuk bernalar. Kita diberikan akal oleh Tuhan untuk kita melakukan proses analisa. Maka kita harus banyak belajar berpikir, menganalisa, memutuskan. Kalau kita bicara kompetensi, decision making pasti bicaranya dari proses analisa. Nggak bisa lepas dari itu. Analisa kita bisa akan punya kalau kita punya perspektif yang luas dengan kita membaca, kita melihat dengan pengetahuan-pengetahuan, kita belajar dari alam. Itulah Tuhan memberikan ilmu yang begitu luasnya dari alam ini. Mana satu orang dengan orang yang lain punya kesamaan? Ya ada yang sama. Itulah maha dahsyatnya Tuhan. Ya kan? Itu daya kreativitas yang Tuhan berikan kepada manusia loh. Tuhan punya daya kreativitas yang luar biasa besar. Dan itu diberikan kepada manusia. Manusia bisa menciptakan AI. Ya kan? Tetapi pada posisinya AI punya roh atau enggak? Nggak punya kan? Siapa yang menyuruh AI melakukan A, B, C, D? Tetap otaknya pada siapa? Manusia kan? Nah, ini yang harus kita sadari. AI bisa mengerjakan sesuatu dia nggak punya rasa, tetapi sekarang lagi dibikin tuh. Bagaimana ketika sedih AI bisa merasakan rasa sedih sudah didefinisikan tuh, gitu kan? Jadi nanti dia akan bisa ngikutin rasa, ya kan? Tetapi jangan lupa nggak punya roh dia. Nah, manusia punya rasa.
Nah, rasa ini yang di screening harusnya. Maka saya mengatakan hati-hati, jangan pakai perasaan. Maka saya menemukan kenapa Allah itu memberikan keutamaan kepada perempuan, tapi kenapa kok perempuan itu paling banyak di kalau surga di bawah telapak kaki ibu, kenapa neraka banyak perempuan? Surga ada di bawah telapak kaki ibu, tetapi kenapa di neraka banyak perempuan? Pada saat itu saya bertanya ke Kiai kepada Habib. Saya merasa nggak puas dengan pertanyaan, dengan jawaban-jawabannya. Karena saya baru menemukan inilah ada di rasa. Ketika perempuan kita selalu pakai perasaan, berarti yang mengomando kita siapa? Jangan-jangan itu bukan suara Tuhan, tapi itu suara setan. Maaf kenapa saya mengatakan ini, saya juga perempuan karena saya sudah pernah terjebak dalam rasa itu. Saya sampai bisa mengerti, oh Tutut kok bisa membaca. Pada saat itu saya sampai bisa membaca orang. Oh saya psikologi. Oh saya harus punya intuisi. Oh saya harus punya kekuatan, harus kembangkan. Saya ikuti, oh rasa saya. Pakainya apa? Rasa. Ketika rasa terus sampai badan saya sakit, sampai saya sakit. Saya dikatakan, wah Tutut sakti ya. Ah, saya sakti gitu kan. Kesaktian bukan fitrah. Karena manusia sejatinya tidak tahu apa-apa. Dalam kehidupan itu benar dituntun oleh alam. Alam itu adalah sistem Tuhan, ya. Sehingga kalau kita tahu sesuatu kadang-kadang kok saya sekarang ngerti, kemarin kok nggak ngerti. Kok saya udah lupa gitu ya kadang-kadangnya. Ya karena saat ini kok dibutuhkan itu, kok dituntun untuk itu. Maka jangan pernah takut. Manusia itu pintar, manusia itu cerdas. Tapi kalau setan nggak pintar, manusia itu nggak cerdas. Maka sifat putus asa itu adalah sifat setan. Ya, jadi kita paling mudah itu aja. Kalau kita masih mudah putus asa, itu bukan sifat fitrah loh ya. Kalau kita mudah amarah, itu bukan sifat fitrah loh ya. Kalau kita dengki, itu bukan sifat fitrah loh. Kita dendam apalagi, itu bukan sifat fitrah. Kadang-kadang kita mengatakan gini, ya sudah saya ikhlas melepaskan. Tapi ketika kita ingat, kita nangis. Sudah bersih belum? Nah, ya. Dulu saya tidak terima. Mak, yang namanya Ustadz kok gampang aja mengatakan, wah saya kehilangan. Oh iya, kehilangan. Ya sudah ikhlaskan saja, lepaskan. Gitu kan? Kok bisanya kan semuanya butuh proses gitu kan? Iya, sesaat kita sadar kita kecewa. Tapi saya ikutin atau enggak? Saya nggak mau ikutin ini dengan emosi. Ada emosi ya? Oh iya, saya sadar, saya hilang. Logika saya pakai. Saya taruh di mana ya? Saya runtut dulu secara logika nalar saya. Ketika ini enggak, oh ya sudah, saya lepaskan. Saya ikhtiar mencari. Saya berikhtiar untuk mencari. Tapi ketika enggak, sampun, saya pasrahkan kepada Allah. Saya pasrah ya Allah, saya sudah berusaha. Kalau rezeki, ya nanti akan kembali. Tapi kalau enggak, saya yakin kok, pasti akan kembali. Kalau enggak, berarti ada kekotoran-kekotoran saya, kelalaian saya, itu yang saya lakukan. Ya kan? Nah, sehingga di sini ketika kita ngomong tentang bagaimana ikhlas, bagaimana tanggung jawab, bagaimana cinta, itu enggak bisa dalam sebuah teori. Itu praktek nyata. Dan itu harus kita perjuangkan setiap saat, bukan setiap jam lagi loh. Setiap menit, kadang setiap detik. Maka yang namanya ihdinas sirotol mustaqim. Seperti rambut dibelah tujuh. Anda kebayang rambut dibelah tujuh seperti apa? Ya itulah sebenarnya begitu tipis batas antara kita menggunakan rasa, bagaimana batas kita menggunakan akhlak kita. Bagaimana kita menggunakan akal kita, jiwa dan budi kita. Ya, nah, ini tidak simpel. Kita butuh praktek kesehariannya. Kadang-kadang saya harus paling gampang mengatakannya gini. Kalau paling mudah, ayo bersihkan hati kita. Jangan ada penyakit hati sedikit pun. Kalau ada yang rasa nyesek di hati, itu kewaspadaan kita. Karena kita belum pada titik kemurnian.
ya, hati kita masih aduh sakit ya, aduh masih nyesek ya, itu pasti ada unsur X. Itu akan ada intervensi, ya. Maka satu hal, bermohon untuk disucikan hati kita. Tuhan, saya mohon disucikan. Sucikan apa? Karena kita kembalikan fitrah. Idul Fitri kita kembali suci kan? 1 bulan kita dilatih untuk berpuasa. Berpuasa itu hikmahnya apa? Menahan hawa nafsu. Katanya kalau di bulan Ramadan, setan-setan sudah diikat. Ya toh? Setan-setan sudah diikat loh. Tapi kenapa masih ada yang marah-marah? Ya, kenapa masih ada yang nangis-nangis? Iya kan? Kenapa masih ada yang meratapi, patah hati, meratapi? Ya, kenapa pada saat berbuka itu kayak sudah antriannya kayak gerbong kereta, kalau nggak segera dapat marah-marah. Katanya setan sudah diikat. Ya kan? Di mana coba? Ya kan? Yang mengikat ya ego kita sendiri. Artinya yang harus mengikat diri kita sendiri. Ini nafsu yang harus kita kendalikan. Nah, kita kadang-kadang hidup ini nggak simple. Kita masih punya masa lalu. Kita punya trauma-trauma juga, gitu kan? Panjang ya, panjang ya. Trauma kita di masa lalu itu yang juga kadang-kadang sudah kita bawa, gitu kan? Sejak di dalam kandungan kita, bahkan sampai sebelum kita lahir. Karena ada proses reinkarnasi, ya kan? Bagi Islam tidak ada reinkarnasi, tapi bukalah surat Al-Baqarah ada, aku hidupkan kembali, aku hidupkan kembali, aku hidupkan kembali. Saya lupa tuh ya di ayat berapa, tapi itu di Al-Baqarah. Coba Anda telaah ketika aku hidupkan kembali seperti apa, ya kan? Nah itu yang kenapa kok orang kok dejavu ya? Saya pernah mengalami ini ya. Kok sekarang muncul ya? Kok saya pernah ya kayak ada ya mengalami titik ini ya? Saya dejavu. Ya, artinya kita punya pengalaman masa lampau sebelum kehidupan kita saat ini. Mungkin beratus kali kita sudah dihidupkan kembali oleh Tuhan. Maka jangan sampai kita reinkarnasi lagi. Kenapa? Agar kita kembali ke roh yang suci untuk kita tidak reinkarnasi. Ya, jadi kalau saya mengatakan di dalam marwah cinta ini, bersihkan hati, kita sampai pada tataran akhlak. Kalau di dalam agama itu akhlak. Akhlaknya belum benar, kita nggak bisa naik ke moral. Maka sekarang maaf ya, banyak pelecehan seksual, banyak seks before marriage, bagaimana banyak kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana banyak perselingkuhan. Apakah itu dikatakan cinta? No, itu nafsu. Ya, nafsu angkara. Nafsu angkara. Ya, bukan nafsu fitrah ya, itu angkara. Dan kami membagi tadi kalau Pak Erik sudah menyampaikan ada tingkatan cinta loh. Iya, bahkan itu bukan cinta. Ya, maka saya mengatakan kalau kita bicara jiwa dan budi, dia akan bersifat objektif dalam menilai. Ya kan, ada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan dia berorientasi pada keilmuan. Catat ya. Maka kenapa Indonesia kita ini sangat mudah diprovokasi. Pakai nggak jiwa dan budi? Pakai nggak moral? Pakai nggak akhlak kita ini? Akal kita ini? Karena kita malas untuk belajar, kita malas untuk membaca. Ya, pengetahuan kita terbatas hidup dengan dogma. Ketika sudah dogma, berarti apa? Hati kita, rasa kita, ada ketakutan. Kita tidak bebas, gitu kan? Nah, ini hati-hati ya, hati-hati gitu kan. Karena ini tempatnya rasa perasaan, dia sangat memiliki sifat yang subjektif, ya kan? Dalam menilai dia akan subjektif, masih dipengaruhi oleh egoisme di dalam mengambil keputusan, maka berorientasi pada selera. Ya, maka kalau sudah seperti itu, hati-hati kalau kita masih bersifat subjektif, itu berarti rasa. Karena kalau kita bicara dengan cinta, dia letaknya ada pada jiwa dan budi bersifat objektif di dalam menilai, dia bijaksana dalam mengambil keputusan, berorientasi pada keilmuan. Maka definisinya pasti sama, gitu kan?
ya kan? Di mana jiwa dan budi itu akan menggerakkan budi untuk menghasilkan daya evolusi, daya cipta, daya kreativitas. Daya evolusi akan melahirkan keluhuran, daya cipta akan menghasilkan kecerdasan, ya kan? Dan daya kreativitas akan melahirkan kasih sayang yang merupakan manifestasi dari cinta. Inilah konteks marwah cinta, ya kan? Maka jiwa ini sebagai leader yang seharusnya memberikan komando perintah kepada rasa, kepada hati kita itu komandonya ada di jiwa dan budi. Maka pertimbangan jiwa dan budi itu yang akan memimpin, yang akan bertindak, yang akan mengambil keputusan. Dan disitulah pasti akan ada kebijaksanaan. Tetapi ketika kita menunggu dengan perasaan, maka dia yang akan merintahkan kepada jiwa dan budi itu ada intervensi. Dan ketika intervensi itu dilakukan, maka jangan kita merasa kita dibantu oleh Tuhan. Karena kita membiarkan energi negatif itu masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita. Karena itu ada unsur X di dalamnya. Setan itu masuk ke dalam diri manusia, itu paling mudah dia lewat angkara. Angkara itu adanya di mana? Angkara itu ada di rasa dan perasaan. Yes. Jadi itu adanya di hati. Oke, nggih. Sampai di sini moga-moga teman-teman bisa memahami gitu ya. Dia sebagai pusat rasa, tempat mobilitas seluruh hawa nafsu, ya. Dan di sini nafsu seperti apa? Nafsu seks itu itu fitrah loh. Itu nafsu yang fitrah sebenarnya. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, nggak jadi fitrah. Kalau kita nggak punya nafsu, kita nggak punya dorongan dong. Iya kan? Itu kan yang mendorong, gitu kan? Angkara itu yang menggerakkan. Tapi kalau dia mengikuti yang negatif, yaitu menjadi nafsu angkara. Inilah pintu masuknya setan melakukan proses intervensi kepada manusia. Maka hati itu sebenarnya menjadi filter. Gunakan hati sebagai filter dari segala keinginan dan selera yang berbau hawa nafsu dunia. Ya kan? Jadi kalau kita mau bicara dalam kehidupan ini, kita harus menggunakan hati itu sebagai filter. Hati yang fitrah akan menyaring segala kecenderungan nafsu, ya kan? Agar hati ini dapat menjalankan fitrahnya dengan benar, maka kita harus menjaga nafsu dari segala mobilitas di luar dari nafsu yang fitrah, gitu kan? Kita harus khusyuk, gitu kan? Dari apa? Ya ini loh, kalau kita tadi jangan biarkan toleransi, marah, sedih, ya kan, putus asa, tidak percaya diri, apalagi overthinking, ya kan, penyakit-penyakit yang sekarang itu nggak bisa kita toleransi. Itu yang harus kita obati dengan cepat, gitu kan? Nah, inilah kalau kita sudah bisa mengobati itu baru kita maka kita belajar terus-menerus gitu ya, sampai nanti kita kembali kepada satu titik kesucian, gitu kan? Nah, inilah kenapa perjuangan berat dalam kehidupan manusia adalah ya saat setan merasuki dan menjelma menjadi seseorang yang kita cintai dan kemudian memusuhi kita. Siapa itu? Bisa sahabat kita, bisa orang tua kita, bisa kekasih kita, bisa suami kita, bisa anak kita, apapun itu yang kita cintai. Kadang-kadang dia adalah yang menjadi musuh terbesar. Kenapa? Karena setan tahu kelemahannya. Maka jangan pernah kita melekati segala sesuatu dalam kehidupan ini. Kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada pasangan kita. Karena tidak ada yang abadi, karena kita semuanya adalah berproses menjalani kehidupan ini untuk kembali kepada Sang Ilahi, maka tidak ada yang perlu kita ratapi, tidak ada yang perlu kita untuk apa ya merasa kehilangan berlebihan. Semuanya adalah akan kembali kepada Tuhan, ya. Dan inilah ketika kita mencintai, cintai itu tadi, balik ya, kasih sayang ya. Saya melakukan dengan ikhlas, bertanggung jawab. Ya, kalau ternyata posisinya gini, oh iya saya sudah diselingkuhi, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Perselingkuhan dalam sebuah pernikahan. Dalam pernikahan ya, kalau masih dalam pacaran saya tidak menilai itu. Nggak saya hitung itu.
ya. Tetapi itu hanya sebagai screening aja pada saat kita memilih seseorang apakah dia pantas untuk kita pilih atau tidak. Ya, maka pada saat pacaran tidak ada persyaratan apapun kecuali kita mensyaratkan pada diri kita untuk menilai, ya. Orang yang seperti apa? Ketika kita ingin mengharapkan seseorang itu seperti apa yang ada di dalam mindset kita, apa dalam keinginan kita, maka kita harus melakukan apa yang kita inginkan itu. Karena itu adalah vibrasi. Jangan pernah kita berharap. Kalau oh ternyata saya seperti ini, ternyata tiba-tiba diberikan gitu ya. Balik lagi, pakai hati atau pakai akal. Ya, kalau itu pakai hati, hati-hati. Ya kan? Bisa unsur X yang bekerja. Ya. Nah, ketika dalam sebuah kehidupan rumah tangga terjadi proses perselingkuhan, itu adalah pengkhianatan kepada janji Tuhan. Maka yang namakan perceraian itu adalah bukan hanya di dalam catatan sipil, tapi perceraian di mata Tuhan. Dan itu hukumnya berat. Hukum berat itu apa? Manusia tidak akan pernah lepas dari hukum alam. Ada hukum sebab akibat. Apa yang kita lakukan pasti ada hukumnya. Pasti, pasti. Tuhan mengampuni, iya. Tuhan mengampuni manusia. Tetapi hukum alam tidak pernah bisa lepas. Contohnya begini, Anda jatuh, jatuh ada luka, ya kan? Kemudian ya sudah, saya bisa 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 diobati, ya kan? Tetapi luka itu bisa sembuh atau enggak, ya kan? Butuh proses kan penyembuhannya. Ada yang sudah membekas. Nah, itu lama tuh membekasnya, ya kan? Nah, otomatis itulah yang kita sudah melakukan, ya kita harus bertanggung jawabkan. Jadi jangan pernah bermain-main dalam kehidupan ini yang kesannya simpel. Maka jangan pernah kita berbuat jahat kepada orang lain. Jangan pernah kita berbuat jahat dalam hidup dan kehidupan ini. Nggak perlu kita iri, nggak perlu kita dengki. Karena kalau iri dan dengki, itu sudah sifat negatif yang pasti akan merusak hati kita. Pasti, pasti itu. Ya kan? Kenapa kok oh korupsi itu terjadi? Itu dimulai dari hal yang kecil-kecil gitu. Ya, dan jangan mengukur segala sesuatu hanya dari materi. Tapi kita penting untuk mendapatkan materi itu. Ya, kadang-kadang kan orang gini, oh ya sudah saya pasrah gitu kan. Ya dapatnya segini. Lah kamu usaha belum maksimal sudah pasrah. Kan kadang-kadang begitu. Ya sudah kita pasrah, ya nggak bisa. Kita harus usaha maksimal sampai titik terakhir. Kita nggak bisa, baru kita pasrah. Kita belum usaha, kita udah pasrah. Kadang-kadang kita belum usaha, kita udah menyerah. Lah gimana kan bisa dapat? Nah, ini loh yang paling penting, gitu kan? Maka ayo kita luruskan kembali, kita pelajari makna kehidupan ini dalam hakikat kehidupan kita pada ketuhanan kita. Karena ini yang menjadi modal kita nanti untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan kita. Iya kan? Kalau kita belum bisa benar, nanti direinkarnasi lagi, gitu kan? Kalau kita masih ngikutin nafsu lagi, ya nanti kita belum bisa bersama dengan Tuhan, balik lagi kita ke dunia. Maka perhatikan kehidupan itu berputar siklusnya. Apa yang dirasakan orang tua kita, coba tanya kepada nenek moyang panjenengan, nenek kalian gitu ya. Kehidupan itu pasti berputar tuh sama. Oh, ini pernah terjadi lagi siklusnya seperti itu, gitu ya. Alam, oh ya, ada keseimbangan. Pada saat manusia menggunakan alam berlebih-lebihan gitu ya, alam punya sistem untuk dia menyeimbangkan. Dia punya punya untuk menyeimbangkan kehidupan itu sendiri. Maka kalau alam sudah bekerja, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bencana alam itu adalah sistem alam bekerja. Atas kesalahannya siapa? Ya manusia sendiri yang tidak merawatnya. Manusia sendiri yang serakah. Ya kan? Yang harusnya alam itu dirawat masih ada pohon ditebang. Nggak ada resapan. Yang disalahkan siapa? Pemerintah. Ya kan? Ya, yang salah ya manusianya sendiri. Nah, ini yang ayo kita sadari bersama, ya. Nah, ini tadi pada saat kita bicara pada
moral moral dan akhlak gitu ya, kita bicara pada cinta. Cinta itu ada kami membagi ada sebuah tingkatan gitu ya. Cinta yang paling dasar adalah cinta pada raga. Cinta pada raga itu terutama apa? Ketertarikan terhadap fisik, ya kan? Ada romantisme gitu ya. Cinta pada hal duniawi, pada harta, ingin sesuatu kalau nggak dimilikin dipikirin terus, kita nabung sampai itu mendapatkan sesuatu, itu masih dalam tingkatan raga. Kita menginginkan jabatan, kita menginginkan prestasi, itu masih raga, ya. Kita masuk kepada tingkatan rasa. Masih deh basic boleh dong kita pakai raga boleh, karena masih 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 awal, ya kan? Tapi harus dinaikkan. Ada tingkatan rasa. Rasa itu sudah mulai men-screening harusnya. Ada sebuah keindahan gitu ya, menggunakan rasa. Ya kan? Orang biasanya gini, oh ya ada chemistry, ya kan? Kemudian ada rasa marah, ada rasa benci. Kalau kita mau milih pasangan itu ada kecocokan gitu ya. Itu masih pada tingkatan rasa. Ada kehilangan, kecewa itu Anda pasti masih tingkatannya rasa, ya. Kalau lagi masa pacaran, kemudian nggak ketemu gitu, itu ada raga. Pengennya ketemu, masih fisik ya sifatnya, itu raga. Ya, tapi kalau sudah pada tingkatan nggak usah baper gitu ya, biasa aja, ketemu ya biasa, ngobrol ya biasa, nggak punya mengikat, nggak ada aturan, masih pacaran udah mengatur sewot gitu. Kita nggak punya hak untuk mengatur, ya kan? Setiap orang punya aturan. Komitmennya nanti. Kalau sudah menikah tapi di prepare itu boleh. Kalau masih pacaran hanya senang-senang aja, itu pasti pasti nanti akan aturan itu hilang. Kenapa? Karena masih pakainya raga dan rasa. Tingkatannya masih mainnya di situ. Raga, rasa, raga, rasa. Tapi kalau sampai maaf ya yang terjadi saat ini sex before married pada saat pacaran, itu bukan cinta raga, bukan cinta rasa, itu nafsu. Itu pasti di bawah, nggak ada tingkatannya. Jadi bagaimana moral kita bangsa ini rusak karena itu nggak dijaga dengan baik, ya. Dan kalau kita sudah masuk pada tingkatan jiwa, jiwa itu paling gampang saya mengatakan begini. Menerima apa-apa yang seharusnya tidak bisa kita terima. Kita menginginkan sesuatu, kita nggak bisa, itu nggak usah marah, nggak usah kecewa. Tapi kita belajar untuk menerima. Ya, itu masih pada tingkatan jiwa. Ya kan? Ini sudah berbasic pada moral, intelektualitasnya. Ya, ini transisi jiwa itu. Ya, ini masa transisi. Paling basic kita kemana? Harusnya pada tingkat jiwa. Ya, kalau kita mau masuk kepada cinta, masuklah pada tingkat jiwa ini. Jadi menerima apa-apa yang seharusnya tidak bisa diterima. Penerimaan terhadap perbedaan, penerimaan terhadap orang lain, maka tidak ada fanatisme, tidak ada iri, ya kan, atas pencapaian orang lain. Dan kemudian kalau kita sudah nggak ada iri, kita bisa menerima segala sesuatu dengan kewajaran, perbedaan itu wajar. Oh, Mas Rian itu punya sifat seperti itu ya sudah, itu sifat Mas Rian. Saya terima, tapi tidak mengganggu kehidupan saya, gitu kan? Tapi kalau itu masih mengganggu, menarik, saya masih tertarik lagi. Oh, contohnya gini, Mas Rian itu punya aturan gitu. Saya kemudian tertarik secara emosi, nggak terima dengan aturannya Mas Rian. Saya balik lagi, degradasi ke rasa. Karena saya belum bisa menerima apa-apa yang seharusnya tidak bisa saya terima. Belum lagi masuk ke sukma, ya kan? Nggak bisa. Tapi ketika saya tahu, oh ya kita berbeda, Mas Rian punya pandangan seperti ini, saya punya pandangan seperti ini. Tapi kita sebagai fitrahnya manusia harus berkolaborasi, ya udah saya kolaborasi. Tapi apapun sifat di dalam Mas Rian tidak mempengaruhi kehidupan saya. Ya, saya tetap punya tegak lurus kepada Tuhan saya terhadap prinsip saya. Ya, maka kesannya egois. Tapi enggak. Kalau kita sudah masuk pada sukma loh ya. Tapi kalau tadi pakai rasa, kita egois. Ya kan? Karena nggak ada kedengkian, nggak ada keterpaksaan. Pemahaman yang flat saja. Ya, baru nanti kita sampai sudah memahami makna cinta itu sendiri, kita masuk pada tingkatan cinta yang paling tinggi, yaitu cinta pada kehidupan itu sendiri. Ya, kalau bahasa orang Jawa, urip gitu ya, cinta terhadap hidup itu sendiri. Ya, sehingga kalau di sini kita tidak melebihkan, kita sudah masuk pada tataran cinta terhadap hidup sesuai dengan fitrahnya manusia, tidak melebihkan dan tidak mengurangkan. Mudah,
mudah. Yang tidak mudah apa? Perjuangan melawan nafsu kita. Ya, kalau itu belum, kita masih berkutatnya di level yang dasar, teman-teman. Ya kan? Masih raga, kalau nggak dapat sesuatu, nggak ketemu orang tua, nggak ada orang tua, gitu kan? Masih di situ. Masuknya di raga, rasa. Ya kan? Nah, sementara kita paling tidak pada jiwa, gitu kan? Anda sudah memilih pasangan hidup. Ini kan sudah di kriterianya sudah ditentukan, gitu kan? Sudah dapat nih, tetapi pada saat menikah ternyata nggak sesuai yang diharapkan. Nggak bisa lagi kita mengatakan, iya saya salah pilih. Ya Anda yang memilih kok, gitu kan? Terus ya sudahlah dicukupkan. Lah kan Anda sudah janji di hadapan Tuhan. Maka tugas kita memperbaiki, ya kan? Disinilah masuk pada tingkat jiwa, menerima apa-apa yang seharusnya tidak bisa diterima. Ya kan, kecuali kalau dia sudah melakukan sifatnya KDRT, gitu kan, terjadi proses pengkhianatan, perselingkuhan, itu sebenarnya sudah sah kita melakukan perceraian secara dunia pun boleh. Karena itu sudah pengkhianatan terhadap Tuhan. Jadi jangan pernah macam-macam ya, sedikit pun tidak bisa. Maka orang gini, oh iya perselingkuhan, gimana orang kita menikah itu puluhan tahun kalau bosen. Ya bosen itu kan karena pakai rasa lagi. Yang mengatakan bosen siapa? Rasa kan. Jadi tingkatan Anda masih hanya di tingkat rasa. Maka kadang-kadang sampai usia sepuh saja orang itu masih belum naik-naik ke jiwa loh. Karena ketika kami menangani kasus-kasus, kadang-kadang saya berpikir, oh semakin orang tua, orang sudah beranjak usianya, usia senja, harusnya dia akan lebih bijaksana ya. Tapi ternyata degradasi terjadi balik pada raga dan rasa. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Dan itu harus dilatih mulai dari sekarang. Maka saya suka ketika bertemu dengan teman-teman muda. Kenapa? Yang masih punya harapan masa depan yang lebih muda untuk diarahkan. Iya kan? Anda punya aset ini yang harus ditata. Nanti Anda akan melahirkan the next generation yang harusnya punya moralitas, cinta pada tingkatan moralitas, ya kan? Bukan cinta pada tingkatan raga dan rasa. Gitu ya, yang harus pakainya pada tingkatan moral. Mungkin itu yang paling-paling utama. Nah, manusia itu diberikan oleh Tuhan ada yang namanya kehendak bebas untuk memilih, untuk menentukan jalan kehidupan kita. Itu adalah kehendak bebas manusia. Sehingga tidak boleh orang itu memaksakan terhadap apapun. Orang tua boleh menyarankan dan mengarahkan. Anda mau kuliah, Anda mau makan, mau nggak makan, itu pilihannya di kalian loh. Kita sebagai individu diberikan Tuhan kehendak bebas untuk memilih apa yang kita kehendaki. Bayangkan ketika kita punya kehendak bebas, kemudian pakainya rasa, bukan pakai akal, bukan pakai jiwa dan budi alat rohnya. Digambarkan apa yang terjadi. Keputusan-keputusan yang kita ambil dalam tingkatan emosional. Keputusan yang kita ambil berbasis pada rasa dendam. Saya kalau itu bisa, saya harus tunjukkan saya bisa. Dendam nggak itu? Memotivasi, iya. Tapi ada unsur dendam nggak? Tanyakan itu ke dalam diri Anda masing-masing. Karena saya ingin menunjukkan kok. Nah, saya ingin menunjukkan itu dendam atau enggak? Hati-hati ya. Itu dendam. Tapi saya, oh iya dia bisa. Ya monggo silakan. Saya mestinya bisa dong. Saya diberikan kekuatan oleh Tuhan kok. Saya mencari dengan kreativitas saya apa? Apa ini tadi? Dengan daya evolusi yang Tuhan berikan, dengan daya cipta yang Tuhan berikan, dengan daya kreativitas yang Tuhan berikan, saya punya kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi kita nggak pernah mengasah itu, kita tidak pernah memberikan itu karena kita hidup dalam dogma-dogma, aturan larangan, ini dosa, ini haram, ini tidak boleh. Maka kreativitas kita terpasung, maka kita mematikan alat-alat roh yang Tuhan berikan dan itu yang paling utama.
Jadi inilah kenapa kita nggak bisa berkembang. Kenapa Indonesia dari dulu begini-begini saja. Kalau di Barat bebas, tetapi masih tetap ada nilai-nilai moralitas yang nggak dipegang. Seks bebas, nothing itu. Itu dasar paling utama. Ketika itu sudah disentuh, pasti moralitas rusak. Pasti rusak moralitas. Dan yang paling mudah, setan itu akan mengintervensi dari seks. Kalau anak-anak, makanan, mainan, apa yang paling dia sukai. Itu adalah bagaimana setan paling mudah mengintervensi. Jadi kita harus tahu kelemahan kita. Kelemahan itu yang tidak bisa ditoleransi dan itu menjadi kewaspadaan karena dia pasti akan masuk dari kelemahan kita. Kadang-kadang kan kita mengatakan gini, oh iya kelemahan kita harus ditoleransi, oh ini kelemahan. Kelemahan itu harus diwaspadai karena di sanalah setan akan masuk. Ya, jadi jangan pernah membeda-bedakan dalam kehidupan ini laki-laki perempuan itu sama, punya alat-alat roh yang sama, punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, kalau diberikan kelebihan laki-laki pakai logika, jangan salah, laki-laki juga banyak yang baper. Ya, perempuan itu pakai perasaan, tapi banyak perempuan yang juga pakai logika. It's okay? Dari sini adalah menunjukkan itulah fitrahnya manusia. Itulah hebatnya Tuhan sudah menciptakan manusia dengan seluruh alat-alat rohnya untuk manusia itu menyelesaikan kodrat takdirnya di dalam muka bumi ini, di dunia ini, dengan menjalankan kehidupannya secara kefitrahannya. Gitu ya. Jadi ketika kita membicarakan laki-laki dan perempuan, yang paling utamanya adalah sebenarnya gitu kan, laki-laki perempuan punya tugas yang sama, menyelesaikan kodratan takdirnya di dalam dunia ini untuk kita kembali menjadi roh yang suci, kita kembali kepada Tuhan. Maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahu Akbar. Kita kembali semuanya kepada Tuhan yang Maha Agung. Itu konsepnya, ya. Jadi jangan mudah mengatakan, "Oh, saya cinta." Ya, saya sudah suka. Oh, kamu menikah berdasarkan apa? Ya, ada chemistry. Jadi kalau ada chemistry, kita masih pada tingkatan apa? Masih pada tingkatan rasa, ya. Lalu bagaimana untuk kita memilih? Benarkan dulu akhlak dan moral kita. Vibrasi itu akan terkirim, seleksi alam akan terjadi, maka Tuhan akan menghantarkan orang-orang yang sesuai atas apa yang kita pilih. Ya, karena kita mengirimkan vibrasi positif. Tapi kalau vibrasinya negatif, masih ada kecewa, tidak percaya diri, sakit hati, putus asa, tidak kreatif, nggak ada ide, itu negatif. Ya, itu paling ciri. Sehingga kalau kita sekarang, saya merasakan dulu saya sampai menyadari ternyata saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Ternyata dalam kehidupan saya selama ini bukan dikomando oleh Tuhan, dikomando oleh X. Dan ketika saya menyadari itu, bagaimana saya menterapi diri saya ingin berbagi dalam marwah cinta ini. Agar teman-teman jangan sampai melewati apa yang saya sudah lewati. Gak enak, sakitnya luar biasa. Dan itulah konsep yang salah dalam kehidupan saya sendiri. Maka saya mengatakan ini adalah in my humble opinion. Buku ini adalah in my humble opinion. Ini opini saya. Dan proses itu saya belajar dari segala hal, dari segala teman-teman Buddha. Saya belajar Al-Quran tetap saya kepada Ustadz, saya kepada Pak Kiai, saya kepada Habib, saya bertanya, saya saring. Dan akhirnya saya menemukan teman-teman pasti akan mengalami satu fase bagaimana Tuhan itu bekerja. Di mana Tuhan? Itu pasti akan kita menemui. Itu fitrah, ya. Sehingga ketika pada saat itu, wah, kita kan pasti teman-teman masuk ya pada proses, oh saya memperbaiki, saya berpuasa, yuk benerin puasanya. Oh saya sholat, sholat bukan hanya kewajiban menggugurkan ya, karena itu kebutuhan untuk mengingatkan kita mohon disucikan kembali hati kita. Jadi dengan keduniawian ini jangan sampai kita lepas bahwa kita hidup ke atas.
Jadi kalau Anda, alam itu sudah memberikan pelajaran bagi kehidupan kita, apa yang Tuhan ciptakan. Jadi kalau Anda, teman-teman tahu ya bunga sedap malam, itu kan terus tumbuh ya ke atas terus ya. Jadi kehidupan kita itu terus ke atas. Terus tuh ya. Tapi di sampingnya dia mengembang. Mengembang artinya apa? Kita punya tanggung jawab di dunia ini, ya kan, untuk tetap baik, tapi kita jangan lupa untuk tetap ke atas. Karir Anda boleh kejar, pendidikan boleh Anda kejar, gitu kan? Tapi apa tujuannya ke atas untuk menyelesaikan kodrat dan takdir kita dengan tidak menyalahi fitrah yang sesungguhnya. Nafsu yang fitrah yang kita pilih, ya. Jangan nafsu yang berlebihan, maka jangan bertoleransi sekarang terhadap sifat-sifat negatif. Ya, sifat-sifat setan sudah terlihat putus asa, nggak kreatif. Setan itu akan mengintervensi manusia. Kadang-kadang kan kita begini, oh iya aku kena masalah ini, aku sudah bisa lupa. Tapi kenapa kok hadir lagi? Karena itu sebenarnya setan itu tahu, oh kalau kau masih ada di area itu lagi, berarti kau masih bisa aku intervensi. Ya, gampang ya. Itu cara kerja setan itu akan bisa terlihat. Tetapi posisinya ihdinas siratal mustaqim seperti rambut di belah tujuh. Bagaimana kita menggunakan akal dan bagaimana kita menggunakan rasa itu tipis sekali. Tipis sekali. Hati-hatinya ada di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kalau ini adalah pemahaman saya, mungkin ada yang tidak sepakat. Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah, ya kan? Diberikan hidayah kesadaran untuk menentukan jalan kehidupan kita benar-benar menuju kepada satu keilahian Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, saya berasa sedang konsultasi ini. Konsultasi. Jadi banyak eh, pertanyaan-pertanyaan di kepala saya yang cukup terjawab setelah mendengarkan materi ini ya, tentang cinta Allahu ya. Akbar. Nggak hanya kata-kata ternyata cinta itu perlu tanggung jawab gitu. Jadi hal yang paling hina dari cinta itu adalah nafsu angkara gitu. Dia tidak termasuk tingkatan cinta tadi. Jadi kalau dari saya ya untuk yang pacaran-pacaran jangan pacaran gitu karena itu nggak ada komitmen tadi dibilang nggak ada ikatan gitu itu hanya penyeleksian aja gitu. Oke, karena eh, Ibu Tutut tadi penyampaiannya sangat jelas sekali ya. Mungkin teman-teman harus mengetahui juga bahwa Ibu Tutut ini, Bu Dr. Tutut ini merupakan lulusan S1 dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, S2 Magister Profesi Psikologi Universitas Persada Indonesia, dan S3 bidang Psikologi Universitas Persada Indonesia juga. Beliau juga merupakan founder dan direktur Matahati Consulting, dan beliau juga merupakan founder Marwah Cinta. Beliau juga merupakan pengurus lembaga sertifikasi profesi bidang sumber daya manusia. Makanya tadi bahasannya cukup lumayan menggugah kita ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bertanya nih, nanti saya bakal kasih kesempatan gitu. Karena kan kalau datang ke psikologi sendiri lumayan ya gitu. Nah ini silahkan dimanfaatkan gitu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya konsultasi, silahkan bisa nanti teman. Oke, Masya Allah sekali tadi materinya. Berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab karena waktunya sudah pukul 7 mungkin bisa dari 3 orang penanya juga satu termin ya. Kita buka satu termin. Boleh dari teman-teman yang mau bertanya bisa melalui kolom chat atau langsung raise hand boleh supaya lebih kenal gitu. Wah, dari Bapak Erik dari Bapak Direktur IPB Press sudah raise hand. Kepada Bapak Erik silakan dipertanyakan apa yang masih dibingungkan mengenai cinta ini. Nah, baik, terima kasih Bu Tutut kehadiran pagi Baik. hari ini mengisi di Forum Semarak Ramadan. Eh, saya ingin menanyakan ini Bu berkaitan dengan love language ya. Kan kalau di dalam ilmu psikologi modern itu ada bahasa cinta dan Yes. katanya setiap orang itu punya bahasanya cinta masing-masing. Nah, ada dua hal. Ya. Yang pertama, bagaimana keterkaitannya dengan tingkatan cinta tadi? Apakah dalam tingkatan cinta, dalam seluruh tingkatan cinta itu ya wajar-wajar aja kita menyesuaikan love language setiap orang begitu. Atau memang kalau dalam tingkatan cinta tertentu orang sudah tidak butuh lagi love language itu karena dia sudah tadi bisa apa tingkatan sukma atau apa tadi yang dia sudah bisa menerima
jiwa, Pak. sesuatu begitu ya. Artinya tanpa harus ada lagi love language lah gitu ya. Yang kan biasanya love language itu digunakan buat kita mendekatkan chemistry, kita lebih akrab, kita dan Ya, seterusnya. Gitu ya. betul. Nah, terus kemudian yang kedua, saya jadi teringat salah satu ayat di Al-Quran yang dulu sering kali biasanya kalau buat kita yang dulu aktif di masjid gitu ya, oh itu diingetinnya pakai ayat ini gitu ya dari apa, surat At-Taubah ayat 24 gitu ya. Jadi yang artinya itu katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik gitu ya. Jadi tadi melihat penyampaian Ibu, saya langsung teringat begitu ini ayat yang apa biasanya dulu menyemangati kami begitu ya yang apa menjadi pengurus masjid kalau lagi malas-malas kemudian lagi apa ya tadi ya ada tempat tinggal begitu ya yang ada perniagaan gitu. Nah, tapi memang dalam faktual realitas kehidupan kita sehari-hari Bu itu kan kita akan dihadapkan kepada prioritas-prioritas begitu ya dan Ya, seringkali kita akan menemukan benturan antara satu dan lain halnya itu gitu ya. Nah, ya. itu bagaimana kita bisa melakukan atau bisa memilah dan memilih tadi ya dalam konteks marwah cinta itu karena kadang-kadang ada satu hal benar tetapi tidak baik dan kadang-kadang seringkali juga ada satu hal baik tapi tidak benar yang harus kita lakukan begitu ya. Nah, itu Mhm. bagaimana mengkontekskannya begitu, Bu. Nah, demikian. Terima kasih, Bu Tutut. Dan Ya, Mas Rian, MC, moderator kayaknya ada 2 pertanyaan tuh di chat tadi ya. Sempat lihat. terima Baik, kasih, Kak. Erik. Ya, saya langsung jawab ke Mas Rian. Boleh Ibu, Ya. boleh satu-satu dijawab dulu. Ya, terima kasih banyak Pak Erik. Luar biasa. Di dalam buku itu saya juga menyampaikan tentang love language. Artinya kalau love language itu kan orang masih dalam bicara kalau mungkin ibu dengan anak-anak itu membutuhkan pelukan, ya kan? Ada orang yang butuh diapresiasi, yaitu untuk kebutuhan secara rasa is no problem, gitu kan? Itu masih pada tingkatan rasa, Pak, gitu kan? Tetapi tadi kalau kita sudah tahu bahwa tingkatan itu kita sudah pada tingkatan hidup, eh, romantisme yang seperti itu kita sudah tidak perlu lagi gitu, Pak. Karena bukan pada titik attachment kita, tapi kita gini, kita diberikan, ya kita terima, pasangan kita tidak memberikan itu nggak jadi masalah gitu. Tidak saya permasalahkan, kita nggak bisa menuntut gitu kan. Tapi ketika kita mengerti, oh, kita memahami orang, anak-anak kita, kita memahami sifat mereka, jangan sampai rasa itu muncul kebencian, sakit hati, ya kita bisa memberikan itu. Karena kalau dalam psikologi kan sebenarnya ini adalah tahap-tahap awal gitu ya. Kalau dalam psikologi ya kita bisa memahami, kemudian kita bisa menunjukkan bentuk rasa kasih sayang tadi masih dalam tataran itu, gitu kan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, gitu kan. Eh, itu yang utamanya, Bapak. Jadi kalau kita sudah mengetahui sebenarnya kita nggak perlu lagi gitu, karena kita sudah menciptakan rasa bahagia itu dari dalam diri kita sendiri. Nanti kalau teman-teman sudah menemukan tingkat pada tingkatan jiwa, teman-teman itu sudah merasa damai, enggak terpengaruh lingkungan kanan kiri. Kalau apa itu sudah masuk kepada tingkatan roh, cinta pada tingkatan roh, menerima semua dalam kewajaran, gitu kan? Ya, nanti mencintai hidup, kebahagiaan itu yang kita ciptakan. Kita menciptakan kebahagiaan itu. Jadi nggak ada rasa dendam, itu tenang banget. Itu nggak bisa terdefinisikan, ya. Tapi kita ngerti, santai saja, oh tenang saja, gitu ya. Maka tadi ketika Bapak menyampaikan anak-anak pasangan dari surat At-Taubah gitu ya, kan konteksnya itu sebenarnya mengingatkan bahwa kita jangan punya kemelekatan dan itu sebenarnya ketika kita merasa memiliki lebih, berarti itu apa? Angkara kan? Kita merasa melebihkan kok, kita merasa memiliki kok, itu angkara, gitu kan? Nah, sehingga kalau kita tahu apa harusnya apa, ya ini saya diberikan ini saya rawat, gitu kan? Kalau sudah selesai masanya ya sudah gitu, ya kan? Nah, ini yang apa namanya tadi konteksnya adalah bagaimana sebenarnya
Kita jangan melekati terhadap segala sesuatu. Kalau kita akan memilih dalam kehidupan ini kan tadi tidak ada benar salah yang mutlak, tetapi kan kita punya skala prioritas kalau di dalam satu organisasi. Kita harus punya satu kesepakatan, sudut pandangnya di mana nih? Kalau kita semuanya pakai sudut pandangnya masing-masing itu nggak selesai. Tetapi itu butuh yang namanya komitmen, gitu kan? Bagaimana kita merumuskan yang sama? Maka jangan pakai ego, tapi kita harus pakai apa? Kefitrahan tadi, saling memahami, saling mengerti, pasti akan menerima. Ya sudah, sekarang pakai konsepnya Pak Erik gitu kan. Nanti kalau konsep ini nggak berjalan, besok kita evaluasi kan begitu, ya kan? Karena nggak ada yang semuanya mutlak ke sekarang. Karena kalau enggak, nanti kayak kepemimpinan kita, setiap kali pemimpin turun dihujat, diganti lagi, nanti ganti nggak cocok lagi, dihujat lagi. Ya karena kita masih dalam konteks pakainya apa gitu ya. Mengukurnya masih pakai dalam selera gitu kan. Nah kalau masih pakai selera nggak akan pernah bisa selesai. Maka ketika kita bekerja pun jangan pakai selera gitu kan. Tetapi bagaimana selesaikan itu skala prioritas kalau membuat pilihan. Bagaimana kita menganalisa dengan resiko yang paling kecil dan memutuskannya jangan pakai angkara. Jangan pakai angkara. Maka kan ada kan, jangan memutuskan pada saat kau sedang amarah, jangan pernah memutuskan apapun. Ya kan? Sehingga ketika membuat keputusan, tenang saja, Pak. Tenang gitu ya. Itu butuh ketenangan. Nah, kita dibuat panik itu apa? Karena emosi kita dikerjakan. Emosi kita itu digerakkan. Siapa yang menggerakkan? Ada energi negatif. Biar kemerungsung. Apa kemerungsung itu apa? Biar biar nggak tenang, biar cepat, biar takut, gitu kan? Nah, yang mengejar siapa? Ya diri kita sendiri kok kadang-kadang. Ya, mungkin itu nih Pak yang bisa saya sampaikan. Tapi terima kasih tadi surat At-Taubah itu sebenarnya mengingatkan bahwa jangan memilih dengan rasa, gitu kan? Jangan memiliki secara berlebih, semuanya akan terlepas. Jangan dilekati, gitu kan? Kalau dalam kehidupan ya kita dihadapkan pada pilihan-pilihan pakai skala prioritas dengan tingkat resiko yang paling rendah di dalam dunia ya. Tapi pada saat kita mengambil keputusannya jangan pakai emosi, jangan pakai nafsu yang berlebih ya. Mungkin itu Pak Erik. Terima kasih banyak. Baik Ibu, Semoga terima menjawab. kasih atas jawabannya. Mungkin karena waktu sudah 7:09, tapi ini ada dari Ucu, kasihannya udah bertanya dari tadi. Dijawab singkat aja Ibu, nanti kita dua Ya, pertanyaan ini dijadiin satu. Ada ya, teman-teman yang UTS juga seperti. ya. Oke, izin bertanya. eh ada ungkapan cinta istri di bawah mati, cinta suami sampai mati. Nah, itu bagaimana? Serta bagaimana dengan perumpamaan nasi sudah menjadi bubur? Mestinya Jadi yang bubur. dilakukan. Itu aja Ibu. Ya, kalau kita, ya terima kasih banyak. Eh, cinta istri di bawah mati, cinta suami sampai mati. Artinya seperti ini. Kalau saya bisa mengibaratkan, itulah cinta sejati, ya kan? Cinta, 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 cinta yang perlu dengan komitmen, cinta yang penuh tanggung jawab. Jadi ketika kita sudah satu itu ya sudah, itu pilihan kita sampai kematian kita. Itu yang kita rawat, gitu kan? Dirawat dengan penuh tanggung jawab, ya kan? Dengan ikhlas, ya. Perbedaan itu biasa, ya kan? Itu yang harus kita jaga, ya. Kalau segala sesuatunya sudah terjadi, hidup itu jangan menyesali apa yang sudah lampau. Yang sudah terjadi ya sudah, itu jadikan sebagai proses pembelajaran, ya kan? Kita perbaiki, kita hadapi kehidupan yang ke depan. Jangan tarik mundur lagi ke belakang, karena hidup kita saat ini bukan kehidupan kita di masa lampau. Ya kan? Yang lalu itu hanya sebagai kaca spion saja untuk mengingatkan kita, untuk kita tetap maju ke depan, bukan jalan ke belakang. Itu. Gitu ya, Mas Rian ya. Oke, baik. Mungkin semoga terjawab Semoga ya terjawab. teman-teman yang bertanya. Oke, Ibu, ditunggu sebentar. Karena kita sudah ada di akhir acara ya. Di sini akan ada sesi pengumuman teman-teman semua. Jadi Masjid Al-Huriyah IPB menyediakan makan berbuka gratis atau MBG dan makan sahur gratis atau MSG untuk jemaah masjid, khususnya mahasiswa IPB sepanjang bulan Ramadan. Setiap hari tersedia 1.000 porsi paket MBG dan 500 porsi paket sahur. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa melalui rekening BSI atau BNI. Nanti
ketika berdonasi diberi keterangan tambahan kode angka 6 di akhir nominal transfer. Contohnya 100.000 6 gitu. Per porsinya untuk MSG hanya 15.000 dan MBG ada 20.000. Jadi bagi teman-teman yang ingin berdonasi, silahkan karena sesuai hadis Nabi, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa bisa mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kemudian di sini insya Allah juga akan diadakan kajian inspirasi pada esok hari tanggal 19 ya, hari Rabu tanggal 19 Maret bertema keluarga sebagai fondasi peradaban Islam dengan narasumber Profesor Dr. Insinyur Eis Munati MSI. Jadi teman-teman, karena kita sekarang udah mendapatkan ilmu tentang cinta tadi, sok lanjut kita ke keluarga sebagai fondasi peradaban Islam. Jadi nanti teman-teman diharapkan bisa join juga ya untuk esok hari Rabu tanggal 19 Maret 2020. Kemudian selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat pada narasumber kita pada hari ini. Kepada operator dipersilahkan untuk menyampaikan sertifikatnya dan dimohon kepada perwakilan DKM Bapak Sony Trison untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber. Terima kasih Pak Erik, Bapak terima kasih semuanya, IPB Press terima kasih. Ibu. Ya Ibu, ini merupakan sertifikat penghargaannya pada Ibu Dr. Tutut karena sudah menjadi narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih Terima kami kasih. ucapkan besar-besarnya karena telah berkenan menjadi narasumber di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa mendapatkan eh, titik terang ya untuk teman-teman semua yang belum paham tadi gitu. Dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari. Terakhir, kami mengimbau kepada seluruh peserta kajian atau peserta inspirasi pada pagi hari ini untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah disebar oleh panitia di chat karena itu nanti akan mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk presensi gitu teman-teman. Apalagi yang mengikuti kuliah enrichment course yang setara dengan 2 SKS. Sekali lagi, saya menghimbau untuk teman-teman semua, jangan lupa mengisi presensi. Oke, Alhamdulillah kita sudah sampai kepada sesi yang terakhir, yaitu penutup. Alhamdulillah, telah kita lalui banyak hal yang dibahas, banyak materi yang diberikan oleh Ibu Tutut kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bahan untuk kita ke depannya, bekal untuk hidup ke depannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir. Jangan lupa besok ikut lagi Semarak Ramadan ini ya, teman-teman gitu. Dan saya selaku MC memohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau perilaku saya yang kurang sopan selama memimpin acara ini gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua sekali lagi. Mohon maaf dari saya. Mungkin kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.